Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar Anda hari ini? Saya boleh mengucapkan kepada Bapak Ibu sekalian, selamat Hari Paskah. Kiranya kuasa kebangkitan, kemenangan Yesus Kristus juga boleh kita alami dalam kehidupan kita di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini. Saudaraku, perang, ancaman, krisis itu terasa terus berjalan dalam masa-masa sekarang dan kita tidak tahu kapan akan berakhir. Serasa dunia itu seperti di dalam masa-masa Jumat Agung yang berkepanjangan. Saudaraku, berharap kita tetap punya pengharapan di dalam Tuhan dan tidak perlu kita bergumul, atau mungkin juga ada yang sedang bergumul dan bertanya di mana Tuhan saat dunia seperti ini. Saudaraku, pertanyaan kita itu adalah apakah artinya kita merayakan kebangkitan, tapi kalau kita melihat situasi yang begitu sulit, bahkan rekening kita makin menipis, banyak orang yang sudah mantap atau makan tabungan, ada kabar buruk bertubi-tubi dan ancaman yang luar biasa. Apa maknanya Paskah? Apakah masih punya suatu makna penting buat kita dalam merayakan kebangkitan Kristus? Selamat bergabung, dengarkan lagi renungan mingguan yang saya sampaikan lewat pelayanan dari channel YouTube ini, His Pattern Ministry. Saudara boleh like channel ini, kemudian memberikan komentar, sharingkan ke orang lain, dan bagikan supaya banyak orang dapat berkat dari firman Tuhan. Saudara, saya akan mengajak kita melihat satu bagian begini dalam Yohanes 11:25. Firman Tuhan, akulah kebangkitan dan hidup. Kita akan renungkan bersama-sama kaitan ini dengan 7 kubur manusia yang akan kita sama-sama renungkan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur kami boleh bersama-sama ada di dalam momen-momen seperti ini, merenungkan terus akan kisah kebangkitan Kristus. Tuhan, kisah yang sudah lalu tapi belum usang, tetap relevan sampai hari ini. Bicaralah kepada setiap kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Kemarin saya akan membacakan dari Yohanes pasal 11 ayat 25-26. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Satu lagi dari 2 Korintus 4 ayat 8-10. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Saudaraku, Paskah adalah lebih dari sebuah perayaan, saudara. Kesalahan umum orang-orang Kristen adalah Paskah sekedar ritual tahunan saja. Bahkan kadang-kadang di dalam sebuah ibadah di gereja-gereja, kehilangan pamor Paskah dibandingkan dengan Natal. Ritual tahunan, ada kisah tentang kematian, kebangkitan Kristus, ada simbol. Bahkan di dalam dekorasi-dekorasi ada simbol telur dan juga kelinci, ya. Tapi Paulus menegaskan begini, 1 Korintus 15 ayat 14, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pembertian kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ada satu kebenaran yang mengubah, bukan sekedar sebuah perayaan rutin, tapi kebangkitan ada prinsip hidup baru yang tersedia bagi kita saat ini. Roma 6 ayat keempat. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang-orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saudaraku, bukan hanya sebuah peristiwa yang berlalu 2000 tahun lalu, tapi sebuah kuasa yang terus bekerja dalam hidup orang percaya setiap hari. Tapi kalau kita berbicara mengenai kebangkitan, kita tidak bisa lari daripada kematian dan kubur, saudara. Kalau kita renung-renungkan sepanjang hidup kita, mungkin saja ada 7 kubur yang saat ini sedang kita hadapi. Mari kita sama-sama identifikasi tempat-tempat kematian tersebut yang perlu mengalami kuasa kebangkitan. Yang pertama adalah kubur ketakutan akan perang dan ancaman. Saudara, kalau kalian melihat media massa, bersilih berganti berita yang disampaikan oleh Presiden Donald Trump soal mau perang, soal mau menyerang, soal mau damai, dan sebagainya. Dan efeknya begitu luar biasa. Ada banyak orang yang mungkin dalam kubur ketakutan akan perang dan ancaman yang begitu bertubi-tubi. Saudara, 2 Timotius 1 ayat 7 berkata begini, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara, kubur yang kedua adalah kubur keputusasaan ekonomi. Saudara, tanpa perang pun mungkin ada yang sedang berjuang secara ekonomi. Besok makan apa? Bagaimana nanti bayar uang sekolah anak? Bagaimana nanti bayar uang masuk buat sekolah level lebih lanjut? Bagaimana kehidupan kita sehari-hari, saudara? Dengan satu ide WFH yang akan dilaksanakan, begitu ya, saudara, itu berarti kita punya kebutuhan sehari-hari akan lebih meningkat, bukan?
uang listrik lah, kemudian uang internet dan sebagainya. Banyak orang yang masuk dalam kubur keputusasaan ekonomi. Serasa tidak ada jalan keluar, serasa sudah mati. Filipi 4 ayat 19. Firman Tuhan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allah akan memenuhi segala keperluan kita. Saudaraku, kubur yang ketiga adalah kubur kehampaan makna. Ada perspektif rasanya hidup itu tanpa arti, tanpa makna. Saudaraku, kita seolah-olah ada di dalam satu putaran ya, yang berputar jalan di situ tidak kemana-mana. Seolah-olah kita berjalan tapi tidak ada maknanya, kosong. Orientasi kita tuh seolah-olah tidak ada arti yang penting buat hidup kita. Kita rasa hampa. Orang-orang mengapa bunuh diri, merasa tidak ada nilai di dalam hidup, tidak ada lagi masa depan dalam hidup mereka. Mereka merasa hampa. Orang-orang sukses, orang-orang biasa, orang-orang yang miskin, semua bisa di dalam kubur kehampaan makna. Perspektif kekekalan akan menggeser orientasi hidup kita yang hampa. Kolose 3 ayat 1-2. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kita harus melihat perkara yang di atas. Jangan hanya melihat apa yang ada di bumi dan kekosongan makna dalam hidup kita. Kubur yang keempat, saudara. Kubur kekecewaan. Karena Yesus datang terlambat. Saudaraku, ingat kisah Lazarus. Ya, Maria Marta menyampaikan satu berita, Tuhan terlambat. Coba datang lebih dulu 4 hari. Ya, kita juga kadang-kadang merasa kecewa sama Tuhan. Tuhan terlambat. Coba Tuhan datang kemarin. Coba Tuhan datang sebulan yang lalu. Rasanya kita begitu kecewa. Kenapa Tuhan lambat? Tuhan lambat. Tapi justru, saudara, bagi peristiwa Lazarus, itu menunjukkan kemuliaan Allah. Yohanes 11 ayat 4. Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Kita punya perspektif terbatas. Kita kecewa, tapi bagi Tuhan rencana Allah itu kekal, dan lewat itu semua Allah akan dimuliakan. Sudah kubur yang kelima, kubur kesepian. Kubur kesepian. Orang banyak merasa kesepian saat ini. Tidak ada teman, tidak ada orang yang bisa mengerti. Bahkan di dalam keramaian pun kita merasa kesepian. Dan yang paling menyedihkan, kubur itu adalah kubur berasa bahwa Tuhan pun meninggalkan saya. Benarkah demikian, saudara? Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Allah menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Itu yang keenam, kubur dosa dan rasa bersalah. Berapa dari kita yang merasa kita ada di dalam kubur ini? Tahu berdosa, tahu bersalah, tapi tidak bisa lepas dari itu semua. Dosa begitu mencengkram hidup kita. Pengen lepas, rasa tidak bisa, rasa sudah mati. Ada kubur yang besar, yang rasanya sulit sekali. Saudara, ada pengampunan sempurna dari Tuhan. Yohanes 11:25 berkata begini, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Percaya kepada Kristus, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ada pengampunan sempurna dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara, yang ketujuh, mungkin yang sering kali, yang banyak kita alami, yaitu kubur ketidakpastian akan masa depan. Ketidakpastian akan masa depan. Saudara, kita tidak tahu apa yang terjadi di hari esok. Tidak tahu apa yang terjadi di bulan depan. Rasanya semua serba tidak pasti. Tidak pasti. Yohanes 16:33 berkata begini, sebenarnya itu katakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ada sebuah kemenangan yang sudah pasti. Ada sebuah damai sejahtera yang sudah pasti, karena Kristus telah mengalahkan dunia. Dari 7 kubur itu, saudara, kita melihat bahwa Tuhan tidak menjanjikan kita bebas dari masalah, tapi Dia menjanjikan kehadirannya dalam setiap masalah kita. Apakah Anda masih bergumul dalam salah satu dari 7 kuburan itu? Bertahanlah di dalam iman, saudara. So, Paulus memberikan satu nasihat yang penting sekali. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kenapa? Kami senantiasa
membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Bertahan di dalam iman. Apa rahasianya? Kami senantiasa membawa kematian Yesus, supaya hidup Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Kesulitan bukan tanda Allah meninggalkan kita. Itulah kuasa kebangkitan paling nyata, karena kita tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Saudara, kebangkitan sejati itu bukan sekedar semua masalah selesai, tapi kita mati bagi ketakutan kita dan hidup dalam keyakinan bahwa Kristus telah menang. Kita mati dalam ketakutan-ketakutan kita, dan kita hidup dalam keyakinan bahwa Kristus telah menang. Mari kita belajar untuk hidup di dalam kemenangan, saudara. Paskah mengumumkan satu-satunya kekuatan yang mengalahkan maut adalah kebangkitan Kristus, dan kuasa itu hidup di dalam kita. Saudara, mari kita identifikasi kubur yang masih mengurung hidup Anda. Kubur yang masih mengurung hidup Anda. Mari kita pikirkan lagi, apakah itu adalah kubur ketakutan akan perang, ancaman? Apakah itu kubur keputusasaan ekonomi? Apakah itu kubur kehampaan makna hidup? Apakah itu kubur kekecewaan Yesus datang terlambat? Kubur kesepian? Kubur dosa dan rasa bersalah? Atau kubur ketidakpastian akan masa depan? Yang mana yang masih kita alami? Yang masih kita mengurung hidup kita? Serahkan kepada Kristus. Lakukan sebuah tindakan kasih nyata pada orang-orang yang memerlukan pertolongan kita. Serahkan kepada Kristus satu pergumulan kita yang sangat sulit hari ini, dan rasakanlah kuasa kebangkitannya, kuasa kemenangannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sebagai manusia yang lemah, manusia yang berdosa, kami punya begitu banyak kesulitan. Ya Tuhan, Kau mendengarkan seruan doa setiap kami yang saat ini bergumul dalam 7 kubur yang begitu mengikat hidup kami. Tuhan, bantulah kami, bangkitkanlah hidup kami, agar kami sungguh-sungguh merasakan kuasa, kemenangan, dan kebangkitan Kristus. Masalah mungkin tidak langsung selesai Tuhan angkat, tapi kami boleh makin merasakan penyertaan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Dengarkanlah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati sekalian. Selamat Paskah.